Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika, di mana pada video kali ini kita masuk di elemen bilangan bagian yang ketujuh, yaitu tentang aplikasi barisan dan deret. Setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, tujuannya nanti semoga kalian bisa mengerti apa itu bunga tunggal, kemudian bagaimana rumus cara mencari bunga tunggal. Yang kedua, kalian dapat mengetahui apa itu bunga majemuk, serta kalian dapat menggunakan rumus untuk mencari bunga majemuk. Oke, kita langsung saja. Di sini perlu kita ingat bahwa aplikasi barisan dan deret itu ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kemudian nanti video berikutnya akan membahas tentang anuitas, kemudian juga pertumbuhan dan peluruhan. Oke, kita ke aplikasi barisan dan deret untuk materi yang pertama, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa sih sebenarnya bunga tunggal dan bunga majemuk itu? Nah, sebelum kita masuk ke bunga tunggal dan bunga majemuk, kita harus paham dulu apa itu bunga. Kita lihat ada ilustrasi di sini. Misalkan kita akan menanam modal usaha di suatu bank, bank akan mengelola modal kita, kemudian pada saat jangka waktu berakhir, bank akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, bunga itu adalah biaya lainnya ini, atau bisa dikatakan biaya lainnya ini yang disebut dengan bunga. Jadi, modal awal ditambah dengan biaya lainnya. Bunga itu adalah yang biaya lainnya itu. Jadi, paham ya apa yang dimaksud dengan bunga. Lalu, apa sih bedanya antara bunga tunggal dan bunga majemuk? Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari besarnya modal pokok untuk seluruh periode transaksi. Sementara kalau bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari modal pokok, tetapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Kalau yang tunggal itu hanya modal pokok untuk seluruh periode transaksi, sementara kalau bunga majemuk itu adalah modal pokok tetapi juga dari akumulasi bunga periode sebelumnya. Agar kalian lebih bisa membedakan bagaimana bunga tunggal dan bunga majemuk, di sini kalau kita lihat ada suku kritel ya. Nanti info tentang suku kritel itu apa bisa kalian cari tahu sendiri. Tetapi di sini saya beritahu secara sekilas bahwa pemerintah kita itu punya produk investasi yang namanya sukuk. Sukuk negara retail atau yang sering kita sebut itu dengan sukuk retail. Nah, sukuk retail ini apa sih? Sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga Indonesia sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Sukuk ini berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset. Nah, nantinya setelah jatuh tempo, para pemegang sukuk akan mendapatkan imbalan berupa uang sewa atau bagi hasil. Nah, uang sewa atau bagi hasil ini yang disebut dengan bunga. Kalau kita lihat pada pamflet ini, di SR018 itu ada kalau kodenya T3, di sini kan ada 2 kode, T3 sama T5. Kalau T3 itu artinya tenor 3 tahun atau jangka waktunya itu 3 tahun. Sementara yang T5 itu jangka waktunya 5 tahun. Kalau dia selama 3 tahun, T3, maka akan mendapatkan bunga 6,25%. Sementara kalau dia selama jangka waktu 5 tahun, maka bunganya 6,40%. Mari kita berandai-andai jika kita memiliki uang sebesar 10 juta dan akan digunakan untuk membeli sukuk ini. Nah, misalkan sukuk yang akan kita beli itu adalah sukuk yang T3 atau tenor 3 tahun. Kita akan bandingkan kira-kira lebih menguntungkan dengan sistem bunga tunggal atau bunga majemuk ya. Nah, kita lihat di sini, kita kan tadi, misalkan ini
Kalau jangka waktunya 3 tahun, kita mulai dari tahun 2023, berarti sampai nanti di tahun 2026. Ini untuk bunga tunggal, modalnya kita berapa? Untuk tahun ini, berarti kita nanam modal itu 10 juta. Kemudian untuk tahun depan, 2024, modalnya kan 10 juta. Bunganya berapa? Tadi kalau tenornya 3 tahun, bunganya adalah 6,25%. Maka kita kalikan dengan modalnya kita, ketemulah bunganya itu ternyata 625.000. Nah, total uang kita itu adalah 10.625.000 setelah 1 tahun berlangsung. Kemudian tahun berikutnya 2025, totalnya berarti kan dari modal kita total di tahun 2024 yaitu sebanyak 10.625.000 ditambah dengan bunganya tadi berapa? 625.000. Maka ketemu 11.250.000. Kemudian tahun berikutnya, tahun ketiga, ya kita jumlahkan lagi dengan bunganya tadi berapa? 625.000. Maka nanti di tahun 2026 uang kita menjadi 11.875.000. Bunganya setiap tahun itu tetap yaitu 625.000. Sementara kalau bunga majemuk itu kan modal awal kita 10 juta. Kemudian di tahun 2023 berarti sama ya dijumlahkan dengan bunganya 625.000. Maka ketemunya sama baik di bunga tunggal maupun bunga majemuk. Untuk tahun pertama ketemunya sama. Sementara di tahun keduanya nanti bunganya ini bukan bunga awal lagi. Kalau pakai bunga majemuk, bunga yang 6,25% ini kita kalikan dengan total yang kita dapatkan keseluruhan di tahun 2023, yaitu 10.625.000. Maka bunganya jadi sekian. Nah, yang total di tahun 2025 itu ya kita jumlahkan dengan hasil bunga di tahun 2025. Jadi berbeda ya, nilainya bertambah yang semula 625.000 menjadi 664.062 rupiah. Nah, ini. Sementara nanti di tahun ketiga, di tahun 2026, bunganya bagaimana? Bunganya ya dikalikan dengan total yang kita dapatkan di tahun 2025. Nanti tinggal dijumlahkan dengan yang total di tahun 2025 itu berapa. Maka ketemu 11.994.628, sekian rupiah. Bisa dipahami ya, kalau tadi bunga tunggal berarti bunganya setiap periodenya itu sama, sementara kalau bunga majemuk itu dikalikan dengan total di tahun itu. Kalau kita lihat, kita bandingkan hasil di bunga tunggal sama di bunga majemuk banyak mana? Ternyata banyak di bunga majemuk ya. Nah, di sini terlihat dari jumlahnya sistem bunga majemuk terlihat lebih menguntungkan. Hal ini karena sistem bunga majemuk membungakan bunga yang didapat pada periode sebelumnya, sehingga bunga majemuk sering disebut sebagai bunga yang berbunga. Ini ketika jangka waktunya, periodenya itu sedikit, kita bisa menghitung secara manual. Lalu bagaimana kalau misalkan kok periodenya itu 10 tahun, 15 tahun, kan kita tidak mungkin akan menghitung secara manual seperti ini. Maka ada rumusnya, tenang saja, ada rumus yang bisa kita pakai. Untuk rumus bunga tunggal, itu B sama dengan M kalikan T kalikan I. Di mana ininya MA sama dengan M ditambah B. Kemudian kalau rumus untuk bunga majemuk itu MW sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P dipangkatkan W. Keterangannya apa sih? MW. MW itu adalah tabungan akhir bunga majemuk. Kalau MA itu tabungan akhir bunga tunggal. Kalau M itu saldo awalnya, B itu apa? B itu total bunga tabungan. B itu total bunga tabungan. P-nya apa? P-nya adalah bunga majemuk. Besar bunganya berapa?
Kalau W itu jumlah periode, T itu lama tabungan dalam tahun, sementara I itu adalah besar bunga tunggal. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan ke rumus ini. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa bunga majemuk itu akan sangat menguntungkan jika dimanfaatkan untuk menabung atau berinvestasi ya, karena tadi ternyata hasilnya itu lebih banyak, lebih besar. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk menabung. Hal ini disampaikan dalam buah hadis. Ini khusus untuk yang Muslim ya. Beliau menganjurkan kita untuk menabung. Simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Jadi, memang kita itu disarankan untuk bisa menabung. Kemudian, kalau semisal bunga majemuk, itu juga akan sangat merugikan apabila untuk hutang. Karena semakin lama pinjaman, bunga kita akan semakin besar. Di dalam Al-Quran, untuk khusus untuk yang Muslim, ternyata juga sudah terdapat aturan baik dan buruk, halal ataupun haramnya suatu hal, termasuk produk keuangan yang memakai sistem bunga. Yang jelas, kita sebagai orang Islam harus selalu memperhatikan unsur-unsur syariah di setiap perbuatan kita. Sebagai bahan pertimbangan kita, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang tabungan, saham, sukuk, utang piutang, dan lain-lain. Pada dasarnya, saat kita memilih produk-produk keuangan seperti tabungan ataupun investasi ini, besar atau kecilnya imbalan bukan menjadi prioritas utama, tetapi yang terpenting adalah memastikan bahwa produk tersebut terhindar atau bebas dari riba, karena dalam Islam itu riba dilarang ya. Nah, di sini dalam surat Ar-Rum ayat 39 pun disebutkan bahwa dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi, alangkah lebih baik ketika kita melakukan sesuatu itu dipertimbangkan baik buruknya. Oke, sekian video kali ini. Sebelum saya akhiri, tadi kita kan sudah menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk itu secara manual. Nah, sekarang tugas kalian pada sesi ini, silahkan coba kalian hitung. Tadi, bunga yang tadi kita menyimpan 10 juta dengan tenor 3 tahun dengan menggunakan rumus bunga tunggal dan rumus bunga majemuk. Apakah uang yang didapatkan itu sama atau berbeda? Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.